boncos, kaci-kaci bu. Apa gua nih, apa tuh? Wah, pas. Bunyi lagi sel, cili hancur. Ya, jangan lupa. Lu sih cel. Lu ditudung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angler Ajak Ejik bersama saya Dedi Tongki. Jadi di video kali ini kembali saya mau membuat video uji kekuatan. Jadi video tes dan review. Tesnya itu banyak tes. Jadi ada tes uji tarik, ada tes cepat ngelem atau enggak, dan tes gesekan terhadap marit. Jadi senar yang saya tes apakah anti keriting atau masih keriting. Kalau digesek ke marit non Fuji, Fuji biasa dan Fuji anti keriting. Jadi nanti saya jelasin maritnya. Jadi senar yang bakal saya review adalah Dura King Oceanic 300 meter. Jadi sebenarnya ini senar udah lama saya pakai. Jadi kemarin malah di sekitaran Pulau Tunda itu sempat strike. Nggak tahu itu ikan beratnya berapa, tapi mocel di kailnya ya, lepas dari mulutnya, bukannya putus. Jadi sebenarnya ini senar kuat. Cuma saya nggak tahu nih apakah kekuatannya benar yang tertulis di spek, yaitu 11,4 kilo 0,35 mm atau di bawahnya atau di atasnya. Jadi nanti kita ukur, kita uji tarik. Jadi ini harganya kalau nggak salah sekitar 35.000. Waktu itu saya beli, ini 300 meter dan warnanya bening. Jadi saya pernah pakai juga di Empang, pernah pakai di Galata Malele. Waktu itu 4 kilo masih ngangkat ini, 4 kilo lebih. Oke, sekarang kita coba tes awal, tes uji tarik dulu. Jadi kekuatannya kita buktikan apakah benar 11 kilo atau di bawahnya. Jadi speknya tertulis Oceanic Saltwater Game. Jadi ini sebenarnya dikhususkan untuk laut, saltwater game. Sensitive monofilament, anti UV, high abrasion resistant, super knot strength. Jadi anti UV, anti gesek di karang atau di batu, super knot strength. Jadi simpul atau ikatan. Jadi dia kuat. Oke, sekarang kita langsung ukur aja Dura King Oceanic. Oke, saya jelasin ya tentang alat ukur yang saya gunakan untuk uji tarik ini. Jadi ini namanya Tensile Strength Meter atau Tensile Strength Test. Jadi cara kerjanya adalah benang diikatin di sini, kemudian ditarik menggunakan dinamo. Karena kalau manual itu nggak akan terukur, susah ngebacanya si alat ukur ini kalau manual. Karena senar nilon itu, senar mono ini sifatnya yang fleksibel. Jadi ketika kita putar pakai manual itu dia ada perenggangan, dan ketika benang merenggang si timbangan ini turun lagi. Makanya harus menggunakan dinamo. Jadi putarannya konstan, terus naik terus. Jadi dia nggak ada penurunan pengukuran karena fleksibilitas dari benang yang akan kita ukur. Oke, sekarang kita coba. Kalau untuk kesan pertama sih nih, senar ini sangat halus ya, sangat halus. Ukuran 0,35. Padahal ukuran 0,35 itu sebenarnya gede, tapi ini halus banget. Jadi kayak bukan ukuran 0,35, kayaknya kecil, kayak lebih kecil dari 0,35 ukurannya. Jadi lembut dan halus. Oke, sekarang kita lilitin. Jadi cara kerjanya adalah kita lilitin di tiang ini, di tiangnya. Kenapa bukan pakai simpul aja? Karena simpul itu nanti hasil akhirnya nggak murni. Dia biasanya putus di simpulnya, karena sifat simpul itu akan menjepit senar dan itu bakalan putus ketika terjadi tarikan maksimal. Jadi kalau di alat ukur ini nggak kena kalau pakai simpul, karena jatuhnya nanti nggak murni. Putusnya di simpul, bukannya di tengah-tengah, karena yang saya harapkan putus di tengah-tengah. Jadi benang yang akan kita ukur ini murni benar-benar kekuatan benang, bukan putus di simpul.
Dan mesin yang saya pakai ini adalah modifan dari timbangan dan buatan saya sendiri. Jadi ini udah melewati berbagai macam uji coba sampai saya benar-benar yakin bisa dipakai, dan bisa dipakai untuk konten video pengukuran terhadap piranti mancing. Jadi nggak asal bikin. Taruh di sini. Duraking Oceanic. Udah, ini benangnya. Ini alat ukur kita nyalakan. Mulai dari nol ya. Dan kita nyalakan. Satu kilo. 3 kilo, 4, 5, 6, 9, 7, 7,0 pas. Ini putus di tengah-tengah sesuai harapan. Putus di tengah-tengah. Jadi bukan pada ujung sini atau ujung sini. Nih. Jadi terukur hanya 7 kilo, 7,0 pas. Jadi benang ini terukur hanya 7 kilo di bawah spek. Tapi kenyataannya ketika kita mancing mengangkat ikan 7 kilo itu berat banget, men. Berat banget, 4 kilo aja berat banget. Jadi kalau menurut saya nih, saya pede aja pakai ini di laut, karena ikan 3 kilo 4 kilo itu udah lumayan berat. Oke, jadi untuk kekuatan dia masih di bawah spek. Jadi spek sebenarnya itu 7 kilo. Kita tulis mana? Bukan. Jadi spek sebenarnya itu 7 kilo. Oke, kita lanjut ke uji sinking. Jadi benang ini gampang tenggelam atau masih ngambang. Kemudian nanti kita uji gesek juga terhadap marit non Fuji, marit Fuji yang biasa, dan marit Fuji yang tipenya tuh yang round, yang bulat gitu, yang anti keriting. Oke, lanjut. Duraking Oceanic 0,35. Kita tes di air. Terlihat masih mengambang. Bentar, agak susah nih. Ini pelampung, ini benang masih mengambang. Sekarang kita coba kibas. Langsung ngelem. Jadi cuma 2 kali kibas, benangnya langsung ngelem. Cukup lumayan. Jadi untuk awal dia ngambang, tapi 2 kali kibas langsung ngelem semua. Cukup sekian untuk tes di air. Kita lanjut tes gesek marit, pakai marit. Oke, sekarang kita tes keriting atau enggak menggunakan alat uji keriting.
Ini ada ring non Fuji, ring Fuji biasa sama ring Fuji keramik tebal. Untuk penjelasan alat tes ini sudah saya buat videonya, dicek aja di album video saya, di scroll down aja. Oke. Ini Duraking. Sorry ya, saya sering lihat ke bawah karena monitornya adanya di bawah, monitornya di HP, karena saya pakai GoPro jadi koneknya ke HP. Sekarang kita coba di non Fuji dulu, di non Fuji. Jadi kita tes 3 kali tes. Yang pertama pakai ring Fuji, ring non Fuji, ring Fuji biasa, dan ring Fuji keramik tebal, karena saya punya ketiga ring itu. Dan kita bikin rangkaiannya dulu. Untuk ikatnya seperti biasa, saya ikat di kail dengan ikatan biasa. Jadi kita ilustrasikan seperti keadaan kita mancing dan narik ikan seberat 1 kilo. Karena ini bebannya saya menggunakan plat barbel 1 kilo. Ini berat 1 kilo pas. Sekarang kita tes pertama di ring non Fuji. Kita kaitkan ke beban 1 kilo. Ini saya menggunakan pulpen buat narik karena kalau langsung tangan sakit. Oke, kita tes beban 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan pegel. Ini 7 hasilnya, datang dari kamera. Sorry. Ini hasilnya. Kita taruh dulu. Ini non Fuji. Tes yang kedua di Fuji yang biasa. Kalau nggak salah ini tipenya POT, ring Fuji tipe POT. Nih di ring Fuji POT uji kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hasilnya, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Ini hasilnya. Kita taruh dulu, nanti kita close up di kamera. Sekarang yang ketiga. Kita mulai di tes ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hasilnya. Sekarang kita close up.
Kita close up. Nih, kita kasih lighting biar kelihatan. Di sini aja, coba. Jadi ini yang non Fuji, tes pertama. Ini yang Fuji, dan ini yang Fuji keramik tebal. Ini hasilnya. Jadi untuk pemakaian Duraking Oceanic ini, coloringnya Fuji sangat rekomendasi. Saya udah mulai ngos-ngosan. Tahan napas 5 menit. Lah, berarti Timbang. gak sia-sia. Timbang. Mantul nanti coba. Timbang. Ngopi dulu kan. Wis. Sama kayak kemarin nih adegannya. Iya. Gue lagi narik dia strike. Ada. Ada Apa bunyi enggak? bunyinya adu derak gitu bang. Apa kena? Dapat kali kontak. Lepas. Yang bener lah. Lepas. Ya, Alah. Lepas. capek jauh. Dilepasin. Bener. Lepas. Enggak. Stop masih ada. Paling melar. Tuh. Ya, aja. Udah dekat padahal. Putus. Itu kayaknya ada. Putus. Ada kayaknya mah. Dua kan dia? Satu dua kali. Panjang nih. Satu. Kerja mocel Bang Ayat. Hah? Kerja mocel. Wih, udah tinggal dikit lagi. Sayang. Oke, jadi gitu aja kira-kira untuk tes dan review dari Duraking Oceanic ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil, diterima. Jika bermanfaat silahkan di-share. Jika tidak bermanfaat abaikan saja. Sampai jumpa pada video berikutnya.